Sudah selesai, sekarang Tidak. misi penyelamatannya. Bunda, ini misi penyelamatan bagi mereka yang terancam degradasi di alam kubur dan terjebak di alam dunia. Tapi ya sebetulnya untuk kita ya, kita masih di alam dunia sih, belum kemana. Jadi santai aja, nggak perlu diselamatkan karena belum kemari. Harus disampaikan yang ini? Oke, cepat ya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau, Kitab Ruh, beliau menyebutkan hal yantafi'ul mauta bisa'il ahya, yang artinya apakah, pakai bahasa Indonesia ya atau pakai bahasa Arab? Wah, astagfirullah, ditanya astagfirullah. Bahasa Inggris Habib. Oke, ditanya apakah yang ini ceritanya kan tentang alam barzah nih, mereka yang telah meninggal dunia, penempatannya di timala alam dunia dunia ilmu. Udah jelas semua ya, tinggal ini aja, misi penyelamatan bagi mereka yang ketika meninggalkan alam dunia ternyata rohnya terjebak di tempat keempat dan kelima, yaitu terjebak di alam dunia, nggak bisa up level tuh alam barzakh, atau mereka yang bahkan terjebak di lubang kuburnya. Nah, misi penyelamatan bagaimana sih mereka ini? Imam Ibnul Qayyim mengatakan, apakah, ditanya boleh ya, apakah yang telah meninggal dunia itu yang mendapatkan manfaat min sa'il ahya, dari usahanya orang yang masih hidup, usaha yang hidup, ngefek nggak sih? Yang hidup nih bisa memberikan manfaat kepada yang telah meninggal dunia nggak? Yang masih hidup di alam dunia bisa memberikan manfaat kepada yang telah di alam barzah nggak? Atau sudah sekat di dunia di barzah? Imam Ibnul Qayyim ditanya, dapat manfaat nggak sih yang di alam barzah ini? Kalau kita melakukan sesuatu, apakah ada manfaatnya untuk mereka di alam barzah? Ibnul Qayyim itu ditanya, Ibnul Qayyim, kok jenengan ini belum ada nih, kenapa? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah satu imam dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hanbali. Beliau masih muridnya dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah masih dari a'immah madhab Hanabilah. Baik, beliau ditanya, bisakah yang telah di alam barzah meninggal dunia mendapatkan manfaat dengan sesuatu usaha yang dilakukan orang yang masih hidup di alam dunia? Nah, pertanyaannya begitu. Jawabannya bagaimana, Bu? Satu, dua, yang dilakukan diri sendiri ketika masih hidup. Dua, dilakukan orang lain dan dia hidup, orang lain itu hidup. Dua-duanya manfaat bagi yang telah meninggal dunia. Tentu saja judul ini potongan-potongan nggak begitu jelas. Memang dibuat nggak jelas dari gunung-gunung. Oke Bunda, yang pertama, ketika seseorang sudah di alam barzakh, meninggal dunia level manapun, dia yang telah meninggal dunia, dia bisa mendapatkan manfaat apabila melakukan sesuatu dilakukan oleh dirinya sendiri ketika dulu dia hidup. Ketika dulu dia hidup di alam dunia, dia melakukan sesuatu dan sesuatu tersebut tetap memberikan manfaat walaupun dia sudah meninggal di alam barzakh. Ini yang dalam hadis Nabi Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat. Kan sudah di mana itu semula. Min apa namanya itu? Shadaqatun jariyah, kemudian
ilmun yuntafa'u bihi, kemudian wa waladun salihun yad'u lahu. Ketika anak cucu Adam manusia meninggal dunia, idza mata Adam, anak Adam manusia mata meninggal dunia, in qata'a amaluhu, amalnya selesai, stop, cut, sudah nggak ada kesempatan untuk mengumpulkan ganjaran pahala, nggak ada, udah mati. Illa min salat, kecuali dari 3 hal ini. Apa 3 hal itu? Pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang jariyah, terus berjalan pahalanya, ngebangun masjid, ngebangun madrasah, ngebangun majelis taklim, ngebangun pohon pesantren. Ini pahalanya terus berjalan. Kalau ngebangun diskotik bagaimana? Dosanya berjalan. Dosa jariah ya. Ngebangun diskotik dosanya jariah. Jariah. Ngebangun panti pijat, Pokoknya si mijet itu. ada pahala sedekahun jariah. Tapi nggak tahu dosa jariah ada nggak? Dosa yang terus berjalan dosanya. Rentenir. Rentenir. Oke, pertama sedekahun jariah ya, sedekah yang terus berjalan manfaatnya. Wakaf mushaful Quran di masjid, selama itu dipakai maka jalan. Wakaf karpet ini juga terus berjalan. Maka salah satu yang penting Habib mengingatkan, di Hadramaut, di negeri Yaman, provinsi Hadramaut, terutama kota Tarik, mereka tidak mudah melakukan renovasi yang mau, tetapi masjid itu tetap dengan kondisi aslinya. Boleh melakukan renovasi tapi yang minor, tidak membongkar berubah bentuk asli. Kenapa? Di situ ada sedekah jariyah para leluhur. Di situ ada karpet, enggak dengan mudahnya tiap tahun ganti karpet yang baru terus. Oh enggak, bukan masalah pelit atau tidak mampu. Kenapa? Itu ada sedekah jariyah orang tua, kakek, nenek, leluhur saya yang bukan mentang-mentang banyak duitnya bongkar terus. Tapi menggeser jariah orang-orang yang sudah itu menjadi masalah besar. Baik, lanjut ya. Sedekahun jariah. Kemudian yang kedua, apa? Anak saleh. Ilmu Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tafa'uli, ilmu yang bermanfaat. Jadi berbagi ilmu juga boleh ya. Yang ketiga, wa waladun shalihun yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini kapan-kapan dilanjut lebih dalam tentang anak yang saleh. Indonesia tidak kekurangan anak cerdas dan pintar, tapi Indonesia kekurangan anak yang saleh dan saleh berbakti kepada kedua orang tua. Lanjut Bunda, sudah. Itu adalah yang ia lakukan ketika masih hidup, jelas. Ini mumpung masih hidup, lakukan sesuatu supaya nanti ketika telah meninggal dunia kita masih bisa mendapatkan kiriman pahala. Sedekah jariyah, sering-sering sedekah jariyah. Jangan ke mall terus, jangan ke tempat wisata tok, jangan kuliner aja, tetapi sedekahun jariyah. Kemudian apa tadi, ilmu yang bermanfaat. Lakukan sekarang, kita punya manfaat, punya ilmu, punya sesuatu, share dengan teman-temannya, ngasih tahu ya. Tapi bukan menggurui dan sok tahu. Pegel juga kalau ketemu dengan yang sok tahu dan menggurui. Jadi biasa aja. Yang ketiga, waladun shalihun yad'u lahu. Ini yang menjadi tanggung jawab besar para ibunda, terutama di masa-masa kekinian. Bunda, yang kedua, yang sudah meninggal dunia selesai, tetapi orang hidup melakukan sesuatu bagi yang telah meninggal dunia. Nyampe nggak deh? Kok ibu tahu? Memang sudah masuk di alam barzakh. Oke, yang kedua ya, yang dilakukan adalah orang hidup melakukan sesuatu untuk yang telah meninggal dunia, untuk yang telah wafat. Apa saja itu? Banyak. Jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwa yang telah meninggal dunia
yang telah wafat bisa mendapatkan manfaat dari yang hidup. Apa contohnya? Doa. 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 Kemudian apa lagi? Qiraatul Quran. Bacaan Al-Quran. Kemudian apa lagi? Sholat. Kemudian apa lagi? Puasa. Kemudian apa lagi? Haji. Apa lagi? Sedekah. Walaupun ada pembahasan para ulama di situ, tetapi secara garis besar hal-hal ini kalau dilakukan bisa menjadi manfaat bagi yang telah meninggal. Ada pertanyaan sebelum lebih lanjut? Nah, sholat itu maksudnya bagaimana? Sip, pertanyaan yang bagus sekali. Ibu pernah sholat? Panjang sekali. Waktu sholat fardu kan punya sendiri, nggak boleh dihargai, gitu ya. Saya sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah duha rakaatin ta'ala. Jumlahnya. Sholat sunnah duha rakaatin lillahi. Allahu akbar. Sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, sesungguhnya pahala sholat duha ini saya hadiahkan kepada orang tua saya fulan atau fulanah binti fulan. Alhamdulillah kalau ini selesai. Iya, sholat sunnah ya. Kalau sholat fardu, sholat fardu. Ngodoi sholat orang tua mungkin waktu koma Mengqadai sholat orang tua. Mengqadai sholat orang tua. Apakah boleh? Kalau ini hadisnya yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Suatu saat salah satu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Inna mata walidi wa alaihi sawm a'aqdi lahu. Bertanya kepada Rasulullah, apakah aku mengqadha puasanya untuk orang tuaku? Faqala, Rasulullah menjawab, in kana lahu daynun ataqdi alaihi. Andai kata orang tuamu punya hutang kepada orang lain, apakah engkau membayarkannya? Maka sahabat faqal, na'am ya Rasulullah, iya saya akan bayarkan. Fakadzalika fadainullah ahaqqu an yuqda. Ya sudah, kalau begitu utang kepada Allah maka lebih layak dan lebih berhak untuk diqadha, ditunaikan. Itu jawaban Rasulullah kepada sahabat tersebut. Jelas? Itu hadisnya sudah jelas. Tetapi kemudian ulama-ul madzhab, ulama-ulama mazhab tidak ada yang mengatakan wajib seorang anak mengqadha puasa orang tuanya. Tidak ada yang mengatakan wajib. Jadi ada hadis sebagai dalil dasar hukum, ada hasil hukum yang disampaikan oleh ulama, nggak mesti sinkron ternyata. Hadisnya begitu, tapi ketika dibawa ke ranah hukum, ke ranah fikih, nggak tekstualis juga ya. Kenapa? konsekuensinya. Kenapa Bunda? Konsekuensinya Kenapa Bunda? Oh ya, konsekuensi bagaimana? kalau diwajibkan, kalau orang tuanya misalkan dulu lama nggak sholat, anaknya ikut dosa atas perbuatan orang tuanya. Hadisnya tentang puasa, bukan tentang sholat iya. ya. Hadisnya tentang puasa. Ada konsekuensinya memang. Ya kalau diwajibkan. Ya kalau pas orang tuanya itu soleh ya, Iya. cuma meninggalkan 1-2 hari. Lah kalau pas orang tuanya sunat, so bertahun-tahun anaknya kelenger, boro-boro gangguin puasa orang tua, puasa sendiri aja repot. Ada pertimbangan-pertimbangan di luar teks. Ada pertimbangan dan yang dilakukan oleh fuqaha di luar teks. Jadi nggak melulu dalilnya begitu. Iya dalilnya begitu, tapi nggak berkacamata kuda kali ya. Tapi nggak gitu-gitu amat. Ada pertimbangan yang rasional, tetap dipakai juga otak dan akal kecerdasannya. Kalau itu dikatakan sudah berarti kudu mengqadha. Iya kalau orang tuanya. Boleh. Kalau orang tuanya
yang begitu, repot juga kan. Atau kedua, bisa juga memang Rasulullah SAW memberikan jawaban hanya untuk dirinya saja dan tidak berlaku untuk sahabat yang lain, mungkin dengan pertimbangan orang tuanya. Maka ulama pun tidak memfatwakan hal ini. Boleh-boleh saja dianjurkan anak berbakti membawa orang tua pasangan, tapi nggak wajib juga. Ini apa? Apakah berlaku dengan sholat? Puasa yang setahun sekali aja kagak, kalau ini sehari 5 kali akan lebih memberatkan. Ada kesulitan gitu ya, ada kesulitan yang akan menambah beban taklif seorang hamba kepada Allah Ta'ala yang sudah batasan yang di luar kewajaran dan kenormalan. Maka mungkinnya ada, itu juga para ulama tidak mentakrir, tidak menyatakan, tidak menjadikan hukum tersendiri di dalam fikih. Oke Bunda, lanjut. Sampai menunjukkan ini? Kalau mengerjakan puasa sunnah, pahala sunnah. Boleh. Puasa sunnah beda dengan mengqadha ya. Puasa sunnah kemudian pahalanya boleh. Doa yang jelas, pertama doa jelas ya. Yang doa jelas ya. Kalau doa jangankan inilah, kalau kita ada yang telah meninggal dunia kemudian kita melaksanakan sholat jenazah, sholat mayit, sholat jenazah, kan ada doanya. Takbir yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kan begitu. Takbir pertama, ibu pernah sholat jenazah? Sholli ala hadzal mayitil hadir, ya Allah saya sholat untuk mayit yang hadir di depan saya ini. Arba' takbirat, 4 takbir lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, takbir pertama. Kemudian setelah takbir pertama surat takbirat, surat Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau bisa salat Ibrahimiyah ya nggak apa-apa. Kemudian takbir ketiga Allahu Akbar. Setelah takbir ketiga Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir yang keempat juga doa untuk yang meninggal dunia ataupun yang hidup. Kalau yang enak ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ini hanya 4 takbir dengan bacaan yang pendek-pendek. Enggak pakai ruku, enggak pakai sujud. Jelas? Oh, oke. Di dalam sholat jenazah itu ada doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pendek. Mau dipanjangin? Wa wasi' madkhalahu wa jannatil wa ja'alil jannata ma'wahu. Allahumma Allahumma a'abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan min zawji ahli khair min ahli, dan seterusnya. Mau dipanjangin juga boleh. Karena khairul fazil min khairat wa in kana musi'an fatajawaz an sayi'atih, dan seterusnya, panjang bisa. Tapi yang jelas doa adalah manfaat untuk yang telah meninggal dunia. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW si doa ya, pernah menguburkan salah satu sahabatnya. Selesai penguburan, Rasulullah SAW ini selesai dikuburan Rasulullah mati dan berkata, ud'u li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Ud'u li akhikum, doakan untuk saudara kalian ini loh yang barusan aja dikubur. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya ia saat ini sedang ditanya oleh malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Dalam hadis yang lainnya lagi, innal abda idza wudi'a fi qabri atau kama qala ila salatu wasallam, sesungguhnya seorang hamba ketika sudah diletakkan dalam kuburnya, wan sarafa anhu sahibu, dan teman-temannya udah pada pulang, la yasma' qara'an 'alihim idzan sarafu. Ini hadis ya. Ini yang udah dikubur, yang udah di dalam liang lahat, yang udah ditutup dengan tanah, sudah dipendam dalam kubur. La yasma' qara'an 'alihim idzan sarafu, sesungguhnya dia ini loh benar-benar mendengarkan langkah-langkah kaki orang yang meninggalkan dunia. Ini pernah bilang ya bahwa alam dunia, alam fisik, alam barzah, alam non fisik. Kita terbatas oleh fisik, melihat dengan indera penglihatan, mendengar dengan indera
dia denger langkah-langkah orang itu yang meninggalkan dunia. Karena memang alam yang lebih tinggi dari alam dunia. Alam barzah, alam kubur itu alam yang lebih tinggi dari alam dunia. Enggak alam fisik, bukan alam materi. Itulah alam barzah. Maka dengar, maka tahu. Yasma' qira'atan itu sarafu. Mereka dengar itu langkah-langkah itu. Kemudian faja'ahul malaka. Kemudian nanti dia didatangi dua malaikat. Setelah itu ia akan didatangi dua malaikat. Fayas alani anhu. Dua malaikat ini melakukan penyidikan, disidik oleh dua malaikat. Tanya an hadzal rajul, tentang ar-rajul, tentang orang ini. Fa in kana mu'minan, kalau jenazah mayit ini mukmin, faqal, akan menjawab Abdullah wa rasuluh, dia sosok orang ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya tentang Nabi Muhammad. Wa in kana kafiran aw fasiqan, kalau orang itu yang orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala, beringkar kepada Rasulnya, faqal la adri, nggak bisa jawab. Ketika ditanya tentang sosok Rasulullah, nggak bisa jawab. La adri, saya tidak ada. Innama aqul kama qala nas, saya hanya ngomong ikut-ikutan sebagaimana banyak orang-orang, ikut-ikutan orang-orang aja. Jangan banyak ikut-ikutan ya. Kena omongan tetangga lantas kuliah, kena media sosial hilang imannya, kena berita-berita nggak jelas kuliah. Hati-hati. Ikut dengan tren, ikut dengan arus yang nggak jelas, hati-hati. Karena memang ada yang begitu. Nanti di alam barzah begitu masuk ke alam barzah ditanya oleh malaikat, disidik oleh malaikat. La adri, saya nggak tahu. Innama aqul kama qala nas, saya ikut-ikutan ngomong sesuai dengan orang-orang omongin. Ikut orang-orang kebanyakan itu loh. Fadarabahu darban, maka mendapatkan pukulan siksa dari malaikat tersebut. Yasma'ul kaunain, yang didengar oleh seluruh makhluk, illan nas, kecuali manusia. Manusia itu tidak dengar, tetapi selain manusia, jin, malaikat, hewan, mereka mendengar bahwa ini orang sedang diazab di alam kubur. Tapi yang punya akal, pikiran, kecerdasan adalah manusia. Makhluk lain gak diberi akal pikiran seperti manusia. Mereka hanya punya insting. Mereka tahu apa yang terjadi tapi gak bisa mengungkap seperti manusia. Mereka ngerti apa yang terjadi, tetapi kemampuan kapasitas akalnya sederhana, gak seperti manusia. Manusia mampu cerdas tetapi tidak ada kemampuan untuk ngerti apa yang terjadi. Allah Maha Coba. Baik, ini kenapa sampai ke situ? Doa tadi ya, Rasulullah itu memerintahkan supaya mendoakan yang baru saja dikubur. Kenapa? Doakan, karena sedang ditanya ini. Doakan, kenapa? Ini sedang ditanya. Ini hadisnya ya. Baik, turunkan lagi apa yang dilakukan oleh ulama yang tidak berdasar kepada hadis, atau tidak langsung seperti hadis Nabi Muhammad, tetapi merupakan pengalaman spiritual selama mereka menjalani. Ini off the record. Harusnya off the record, nggak boleh seperti itu. Ada hal-hal off the record yang disampaikan kalangan tertentu tidak perlu publikasi. Kenapa? Karena akan menjadi polemik berkepanjangan. Sebetulnya begitu. Yang betul memang begitu. Kenapa sih dulu nggak terlalu banyak polemik, tidak banyak silang pendapat, tidak carut-marut? Karena hal-hal yang off the record itu memang disampaikan di kalangan tertentu dan stop, nggak perlu disampaikan sama orang lain, nggak perlu disampaikan kepada tetangga, nggak perlu, hanya perlu dirimu saja yang tahu. Dari dulu ada, tapi off the record. Sekarang karena masa publikasi, segala hal dipublikasikan, polemik berkepanjangan, ramai.
Baik, lantas bagaimana? Lah dari hadis tadi, kemudian para ulama dengan pengalaman spiritual mereka, dengan kearifan mereka, dengan kebijaksanaan mereka, mereka kemudian setelah proses pengukuran, mereka membacakan talqin. Nanti ada pembahasan talqin, ilmu kan juga talqin ya. Talqin, idza ja'al malakan kan begitu ya. Hanya dibacakan, talqin itu dibacakan. Idza ja'al malakan yas'alin anka. Kalau didatangi kepada dirimu, ibu pernah dengerin talqin? Pernah dengar talqin belum? Belum pernah dengar? Wis, ini talqin jenazah yang sudah di dalam buku. Pernah? Belum ada yang pernah talqin? Enggak dengar jelas. Oke. Idza ja'al malakan, kali aja. Idza ja'al malakan yas'alani anka, kalau engkau didatangi dua malaikat akan bertanya kepadamu, fala takharfa, jangan engkau takut, fa innahuma khalqun min khalqillah, sesungguhnya dua malaikat itu makhluk Allah, sama makhluknya Allah, karena sama-sama makhluk Allah. Fa idza sa'alani anka, kalau dua malaikat itu bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa nabi, wa man nabiyuka, siapa nabi, wama kita buka, apa kita, wama kiblatuka, apa kiblatmu, waman ikhwanuka, siapa saudaramu. Faqul biqaulin fasih wa i'tiqadin sahih, jawab dengan kalimat yang fasih, jawab dengan aqidah yang sahih. Allahu Rabbi wa Muhammad nabiyyi wal Qur'an kitabi wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna wal muslimuna ikhwani. Doain sabbatini Allah biqaulin thabit, semoga engkau ditetapkan dengan kalimat-kalimat. Ketika hidup, qaditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina ikhwan wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu din Islam. Aku lepas tangan dari segala agama di luar dari agama Islam. Ketika hidup, kalimat itu dibiasakan dengan lisan atau masuk ke dalam hati. Ketika sudah meninggal diingatkan lagi. Kalau mati dia kagak dengar, emang kagak dengar. Tapi Nabi mengatakan la asma' Qur'ani alamin sarafu, dengar langkah kaki orang yang pulang. Lah kalau kita langkah kaki ini kedengeran, yang bagian dengeran gitu. Dengar tapi nggak dengar yang ini. Yang seperti ini off the record, tidak untuk publikasi secara umum. Kenapa nggak semuanya mencerna? Tidak semua bisa mencerna dengan lengkap runtutannya. Oke, ini ada wajah-wajah yang tegang. Iya, bayangkan. Ada ketegangan. Bunda, jadi minimal ketika malaikat mungkar dan nakir itu akan datang, ini yang barusan meninggal ada bocoran soal dan jawabannya udah dapat. Ini bocoran soal dan jawabannya udah dapat. Lumayan kan? Kalau nggak diingetin sama sekali mungkin lupa. Ini diingetin di akhir kali sebelum bermuara kali. Doa menjadi manfaat. Manfaat nggak tadi doanya? Manfaat. Manfaat nggak? Manfaat. Tapi memang tidak secara langsung. Ini mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana Qur'annya? Mana hadisnya? Harus pakai tafsir. Emang nggak ada ya? Emang kagak ada. Memang nggak ada. Secara langsung memang tidak ada. Tetapi mereka para ulama yang bijaksana kemudian melihat begitu dan begini deh. Dan supaya agak beda dikit lah, kemudian kucing mengunjungi manusia. Jadi perdemetin lah gitu aja kan. Baik. Al-Quran bagaimana? Al-Quran jelas. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, wahai Imam, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, qul aqra. Ini kalimatnya Al-Imam Imam Ahmad bin Hanbal, Madzhab Hanbaliyah. Iqra thalath min qul huwallahu ahad wal ikhlas. Iqra ayatul kursi. Iqra ayatul kursi. Iqra ayatul kursi. Bacalah ayat kursi. Wal ikhlas dan qul wallahu ahad. Tsumma qul, kemudian katakan Allahumma inna fadlahu li ahli al-maqabir. Ya Allah, sesungguhnya pahalanya
aku hadiahkan kepada seluruh ahli kubur. Kenapa? Karena dia ditanya, ya Imam, kalau saya membaca sesuatu, faja'an nisfahu li ummi wa nisfu li abi. Ya Imam Ahmad, kalau saya melakukan sesuatu, saya membaca sesuatu, kemudian pahalanya saya bagi dua, separuh untuk ibu saya, separuh untuk bapak saya. Bolehkah? Jawab Imam Ahmad, innal mayyita yantafi'u bi kulli syai'. Sesungguhnya mayit yang telah meninggal dunia mendapatkan manfaat dari segala sesuatu. Semuanya menjadi manfaat bagi yang telah meninggal dunia. Segala sesuatu loh ya. Segala sesuatu. Semuanya. Semuanya. Yang dikatakan Muhammad, Iqra salat min ayatul kursi, bacakan ayat kursi 3 kali, wal ikhlas, kemudian surat ikhlas, kemudian faqul dan katakan Allahumma inna fadlahu li ahlil maqabir. Ya Allah, sesungguhnya fadilah pahalanya aku hadiahkan kepada seluruh ahli kubur. Ya, itu Imam Muhammad mengatakan seperti itu. Baca yang lain juga nggak apa-apa. Nggak masalah kan? Nggak perlu itu doang. Doa sudah, Al-Quran sudah, salat sudah ya, puasa boleh ya, haji, badal haji boleh, haji boleh, sedekah boleh. Terus apa yang nggak boleh? Silahkan lakukan semuanya. Selesai, kemudian di akhir, ya Allah, Allahumma inna fadlahu bi ahlil maqam. Ya Allah, sesungguhnya fadilah pahalanya aku hadiahkan. Allahumma inna fadlahu, ini paling gampang, ini cara paling gampang ya. Ini cara yang tergampang yang saya sampaikan. Allahumma inna fadlahu, ya Allah, sesungguhnya fadilah pahalanya li sa'a, ibunda, li ummi, li abi boleh, li zauji, untuk suami saya boleh. Boleh. Boleh, untuk nenek saya, untuk kakek saya, untuk leluhur saya. Anda hadiahkan kepada ahli kubur semuanya. Boleh. Ada pertanyaan tentang ini? Lihat kaitannya dengan ini apa? Kaitannya dengan misi penyelamatan ini apa? Yang berada di kubur, kenapa kemarin? Kenapa? Kiranya dunia. Ini fulus Kedunian. haram gitu ya. Kedonyan ini, sudah kedonyan, cara ngambilnya haram. Penyelamatannya bagaimana? Kalau ada hakul adami di situ, gitu kan? Ada hakul adami, ada hak orang lain yang kudu diselesaikan yang hak adami. Beb, terus yang kita lakukan ini semua apakah bisa mengangkat derajatnya dan menyelamatkan dirinya? Karena ada hak adami ini sulit rasanya. Harus diselesaikan dulu. Kita berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi kalau ada yang haram dan milik orang lain, ini repot. Meskipun nanti dikembalikan sama anaknya. Loh, nah kalau itu terselesaikan kan? Oh. Kalau yang di dunia kan cuma ngurusin fulus doang nih ke dunia, tapi kan nggak haram, nggak makan hak harta orang lain. Ya lumayan lah, nggak terlalu gosong-gosong amat digoreng. Masih merah, gosong-gosong amat. Ini repot, kenapa? Karena ada hak haram, ada hak orang lain yang kau ambil, itu yang haram. Ini hartanya diselesaikan dulu, urusan materi hak orang lain, utang-utang, nilai korupsi dan bla 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 bla, itu harus diselesaikan. Kakak selesai repot. Lalu kalau pejabat korupsi urusannya repot. Karena ngurusin seluruh Indonesia, lu minta aja nih dok dari seluruh Indonesia, ganti aja satu persatu kalau begini, pengen jadi pejabat publik, ngapain cari pelatih penyakit? Cari penyakit kalau buat saya mah, ngapain jadi pejabat publik? Cari penyakit bunda.
ngejabat bener aja tetap ditanya. Ada yang luput-luput itu ada rakyat yang nggak makmur yang kekurangan ditanya. Itu kalau ngejabatnya beres. Ya kagak beres. Otik dagang sapi, waduh. Penyakit. Baik, Bunda, ini yang dikubur harus diselesaikan urusan adaminya, sesama manusia harus diselesaikan, ya. Kalau itu selesai, maka ini akan menjadi manfaat yang akan mengangkat derajat dan kedudukan, menyelamatkan dia. Bagaimana kedudukan yang di tempat yang dulunya di alam dunia keduanya didoakan, dibacakan Al-Quran, sholat dihadiahkan kepadanya, puasa dihadiahkan, haji dihadiahkan, sedekah dihadiahkan. Ya. Memang ini semua adalah usaha akan menaikkan, mengangkat level derajatnya yang asalnya terjebak di alam dunia zona merah bisa naik ke zona hijau. Dipush, didorong supaya naik dari zona merah ke atas, menaik ke alam zona hijau. Bisa nggak? Gitu kan? Bisa apa nggak? Bisa saja. Tinggal seberapa banyak ini dilakukan dan seberapa berat bobotnya untuk dinaikkan ke atas. Ini ketika di alam dunia terlalu keduanya metal, kan? Ya ini pun yang banyak nih. Ini pun yang banyak. Ini pun yang banyak. Ini ya agak kedonyan tapi masih kerja, masih sholat, masih ya kadang-kadang lemah dermawan, kadang-kadang umat juga gitu. Ya nggak apa-apa. Bolong-bolongan ya. Umat-umat ya. Ya kan akhirnya ini juga nggak gitu berat kan. Kira-kira nanti kalau sudah dunia perlu didoakan apa? Perlu dihadiahi? Atau sudah? Tidak usah. Saya sudah cukup. Tidak usah. Sudah cukup saya. Pasti selamat. Ada yang begitu? Kabur. Jadi misi penyelamatan ini dia bisa selamat kalau memang yang pertama tadi adalah dia memang pernah sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan yang salah itu ada kans untuk menyelamatkan dia. Kalau asalnya dikubur kok naik level ke alam dunia kan begitu. Ya level dia naik level kan lumayan sudah kan di teras-teras lumayan sudah di teras kan sudah selamat. Ini yang dilakukan orang hidup yang nggak ada urusan sama dia, tetangga, teman melakukan hal itu. Oke. Ini teori besarnya. Ini kan teori besarnya ya. Teori besarnya. Praktek di lapangannya bagaimana? Ya praktek di lapangannya itu kenapa ketika kita ke rumah duka, ke takziah ke rumah duka, kita diperintahkan baca yasin, diperintahkan baca tahlil, dibacakan kalimat thayyibah, dihadiahkan kepada meninggal dunia. Ini dalam rangka ini, itulah praktek di lapangannya. Teorinya begini. Kenapa sih ketika dibawa jenazah itu kemudian dibacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ketika sudah akan diberangkatkan pelepasan jenazah kan disampaikan dulu atas nama keluarga permohonan maaf bla 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 supaya hakul adaminya ini minimal dibereskan. Kalau ada utang piutang silahkan dihubungi kepada ahli warisnya ya supaya ini supaya itu adalah teori praktek di lapangan yang nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya, tapi dilakukan kenapa? Itu ada undang-undang dasar 45, ada keputusan presiden, undang-undang dari presiden, ada keputusan menteri, undang-undang dari menteri, ada undang-undang dari gubernur, keputusan gubernur, ada undang-undang dari wali kota, level kota, ada undang-undang dari pak camat, level camat, ada petunjuk teknis pelaksanakan undang-undang. Jadi nggak semua harus lihat UUD 45, ya kagak lah. UUD 45 acuan awal, Quran hadis acuan utama, tapi ada petunjuk teknis di lapangan. Maksudnya, ngapain gubernur mengeluarkan peraturan? Karena untuk memberikan petunjuk teknis untuk level Jawa Timur. Apa di atas ada perpres? Ada mungkin ada peraturan menteri, ada peraturan presiden, ada. Tapi ketika diturunkan ke level Jawa Timur, itu undang-undang yang mendetailkan bagaimana Jawa Timur
masuk ke kota Malang kadang-kadang butuh peraturan wali kota mendetailkan lagi. Masuk ke kantor camat, ya butuh aturan level camat. Masuk ke Pak Lurah, aturan dari Pak Lurah. Masuk ke Pak RT, RT ngeluarin aturan. Itu petunjuk teknis pelaksanaan. Begitu pula Quran hadis yang besar, tapi ada sahabat, ada fuqaha ulama, ada level-level di bawahnya. Itu petunjuk teknis. Ini teorinya iya, tapi teknis di lapangan melakukannya bagaimana? Pemberangkatan diadani, pemberangkatan ucapkan kalimat permintaan maaf dan nanti utang piutang begitu. Ketika dalam perjalanan bacakan kalimat-kalimat thayyibah, semua dihadiahkan untuk jenazah dalam rangka ini kita nggak tahu level mana, tapi minimal sudah ada backup supaya selamat gitu loh. Ketika prosesi penguburan dibacakan qul huwallahu ahad Allahu shamad juga ke seluruh orang dan semuanya baca. Maka saya termasuk orang yang agak merasa banyak orang yang nggak tahu di rumah duka ngobrol dua Quran. Enggak itu. Gitu. Nganterin jenazah cengengesan. Enggak masa cengengesan. Ketika dia prosesi dimasukkan ke jenazah ke dalam kuburan, prosesi itu ada yang bunyi rokokan tekan sedikit, nggak begitu. Itu waktunya anak baca zikir, terus bawa ahad, kalimat thayyibah. Dan kalau ada speaker besar, jadi orang nonton dibacakan asmaul husna. Itu praktek petunjuk teknis di lapangan. Ya jangan langsung diprotes. Enggak ada dalilnya itu, enggak ada Quran hadisnya bahwa ketika ngubur dikasih asmaul husna, enggak ada dalilnya, kagak ada dalilnya memang. Karena petunjuk teknis itu pelaksanaan teknis di lapangan, tapi enggak akan keluar di teori besar. Ketika sudah dikuburkan kemudian bacakan talqin. Kenapa? Ya enggak ada hadisnya secara langsung, tapi itu petunjuk teknis gitu. Kemudian setelah itu hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh diudahin yasin tahlil. Sedekah nggak? Kasih makan orang itu sedekah. Sedekah nggak? Berapa? Yang dipakai juga ada dari doa, dari doa. Manfaat nggak? Manfaat. Sedekahnya manfaat nggak? Manfaat. Terus ngomongnya itu kan dapat musibah, kenapa direpotin lagi? Betul memang dapat musibah dan repot memang, harus masak harus ini. Tapi kira-kira itu untuk kepentingan siapa? Kepentingan tetangga? Atau kepentingan lain? Gak usah Beb, biar anak-anak yang doakan. Boleh nggak? Boleh. Anaknya berapa? 2. Kalau sakampung jumlahnya berapa? Kira-kira banyakan mana kalau gitu? Didoakan 2 orang, mendoain 1 kampung. Kira-kira? Kira-kira? Lah ya. Ya kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Kenapa sih dirame-ramein 7 hari, 40 hari, 100 hari dan melibatkan banyak orang? Karena dalam rangka ini. Karena dalam rangka menyelamatkan. Itu misi penyelamatan naik level. Kalau nggak mau, nggak usah. Ya nggak apa-apa. Nggak ada yang rugi. Saya juga nggak rugi, jadikan juga nggak rugi. Tinggal lihat aja nanti selamat apa enggak ya. Untuk juga lah ya. Ada selamat apa enggak itu aja. Ibu nggak mau apa? Ingat ya nak ya. Nanti kalau ibu meninggal dunia, diam, tidak ada suara sama sekali. Nggak pakai. Kuburkan saya, selesai. Nggak apa-apa, terserah. Ya terserah. Kalau mati selamat ya jangan apa terserah. Ibu yakin selamat ya nggak apa-apa. Kalau seumpama nggak ada acara kan soalnya sih kalau meninggal kan sampai 7 hari Ustaz. Kalau nanti 40 hari satu tahun itu kalau ditaruh di panti asuhan kayak gitu gimana? Ada ini ya kan? Nggak apa-apa toh? Boleh. Itu kan petunjuk teknis. Teknisnya aja. Nggak harus maksudnya nggak usah tahlil di rumah gitu. Ya, terus kamu mungkin biasa ngomong yasin tahlil. Di perumahan saya juga nggak pakai yasin tahlil. Tapi ngirim undangan, kirim doa. Kirim doa. Kan gitu. Gak mau tasyakuran kemudian kamu, tapi kemudian ngasih kotakan kita makan ada apa? Ini sunatan, ini tasyakuran ini. Karena di kampung kamu ya rere tasyakuran siapa?
bisa menyelamatkan diri di 4 itu diselamatkan, kira-kira bisa ada gini? Enggak ya. Konsep menyelamatkan sudah jelas. Kalau ada yang nggak mau menolak, ya mungkin belum kenal konsep penyelamatan aja. Atau mungkin sudah pasti selamatnya. Sudah. PD. Sudah selamat. Betul apa aku sampun selamat itu. Maaf Habib, kalau tahlil-tahlil yang seperti tadi kita kan sudah tahu itu diperbolehkan gitu ya, tapi tidak diwajibkan. Tapi kenyataannya di masyarakat itu seolah-olah wajib gitu Habib. Kalau nggak diselamati itu bagaimana gitu. Kemudian Ada opini yang akhirnya sampai utang-utang untuk harus mengadakan itu bagaimana Habib? Kalau nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Gitu ya. Lah, orang tua ibu ketika ibu kecil itu utang-utang dari ibu. Ibu menggreges di tengah malam, orang tua nggak tidur. Iya nggak? Iya nggak? Hah? Dan sekarang orang tua meninggal kita nggak mau utang. Betul kan nggak sih? Nggak bisa sekolah orang tua tuh utang-utang. Ada sesuatu dengan anak itu orang tua tuh pontang-panting kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Iya Pak. Iya. Hah? Betul nggak? Iya Habib. Iya. Iya. Dan terus setelah meninggal dunia nggak mau utang. Ya kan ada sebagian saudara kita itu yang Nah, dalil untuk dibalik, tidak ya kita melarangnya itu dalilin seperti juga. itu gitu. Ketika kau kecil itu orang-orang utang-utang. Ketika kau kecil untuk mendidik kasih makan kau itu orang tua utang-panting. Banyak hal yang dilakukan orang tua yang kau tidak bakal tidak bisa membalas sama sekali. Umar bin Khattab pernah ditanya oleh tabi'in. Ya Umar, ya sahibah Rasulillah, ya sahibah Rasulillah, wa sahabat Rasulullah. Saya punya orang tua. Saya punya orang tua yang ketika ada sesuatu, melakukan sesuatu, maka saya harus menundukkan badanku dan ia letakkan kakinya di punggungku. Dan ini berlangsung selama puluhan tahun. Wahai Umar, apakah aku sudah menjadi anak berbakti kepada kedua orang tuaku? Jawabannya tidak. Tidak. Jawabannya tidak. Jawabannya adalah tidak. Orang tuamu itu telah membersihkan kotoran dirimu ketika kau kecil dengan penuh kasih sayang. Jadi kau menundukkan punggungmu dan ia letakkan kaki di atasmu, dan kau dengan tidak penuh kasih sayang kau berkaki cepat mati dan meninggal dunia. Benar? Dalil nggak ini? Ya. Sudahkah kita alat pada orang tua? Belum. Orang tua akan melakukan kepada kita itu dengan penuh kasih sayang, cinta. Sayang, cinta yang paling tulus itu cinta orang tua kepada anaknya. Tapi anak apakah tulus kepada orang tuanya? Belum tentu. Kadang lebih tulus kepada pacarnya. Nggak bisa terbayar. Nggak bisa terbayar. Nggak bisa terbayar. Terus meninggal dunia nggak mau utang. Monggo, yang punya pikiran seperti itu, punya dalil kecerdasan itu silahkan. Apa kok? Kalau saya nggak apa-apa. Monggo kerja kalau itu pilihan Anda. Dan saya enggak. Kenapa? Karena kita tidak bisa membalas apapun kepada orang, tidak terbalaskan. Kenapa? Karena sesuatu yang dilakukan untuk anak itu tulus dan kita tidak bisa tulus kepada orang. Seorang ibunda bisa dengan penuh kasih sayang mencintai, mendidik, membesarkan 10 anaknya, tapi 10 anak tidak akan bisa tulus dengan 1 orang. 10 anak ini bersatu padu, tapi tidak akan tulus seperti 1 orang. Meninggal dunia tidak mampu sampai utang-utang, boleh nggak? Harus utang-utang. Harus utang, harus capek, harus utang, harus korban, harus susah untuk orang tua. Karena itu tidak akan terbalas, karena beliau dengan tulus. Kalau ngutang untuk orang tua dengan alhamdulillah, Anda pernah repot untuk orang. Anda ngutang untuk yang telah meninggal dunia, alhamdulillah.
saya pernah berkorban sesuatu walaupun tidak sebanding. Kalau tidak utang, kaya raya, berkecukupan, tidak pernah. Oh ya terserah, monggo. Monggo. Bunda bisa dicerna? Bisa dicerna Bunda? Ya. Ya Allah, Ibu Emanda. Bukan Ibu apa ya, orang Pak? tua. Bukan, karena Ada orang yang begitu. Ya mungkin belum tahu Bunda. Ini masalah ngaji saja. Ini masalah ngaji saja. Coba kita buka kepada Rasul. Jangan Bu, jangan ragu. Jangan guys, jangan guys. Tak marah, tak marah. Kita untuk orang tua tidak akan marah. Tak mungkin kita marah gara-gara orang tua. Kita nggak akan marah gara-gara berkorban orang tua. Tidak akan marah gara-gara orang Kristen. Tidak akan marah. Jangan khawatir, tak akan marah. Tambah satu lagi, hadits Rasulullah. Imam Ali bin Abi Thalib. Falaiq wa man'aq. Silahkan kata Imam Ali. Silahkan yang durhaka, silahkan kau berbuat durhaka kepada orang kamu, silahkan kau berbuat durhaka. Fa innal jannah falan yadkhulal jannah. Silahkan yang mau durhaka kepada orang tua, nggak mau berkorban, silahkan saja. Kalimatnya silahkan. Falan yadkhulal jannah. Anak yang durhaka tidak akan selamanya masuk ke surga. Wa innal jannah, dan sebenarnya jannah itu la tusyammu raihatuha khamsatnya. Padahal surga itu, aroma surga itu bisa tercium berjarak 500 tahun berjalan. Perjalanan 500 tahun itu surga itu sudah tercium baunya. Tapi orang yang durhaka kepada orang tuanya nggak bakal masuk surga, nggak akan kebauan itu. Nggak mau utang dan besarkan dan mewahkan. Saya punya utang gara-gara orang tua. Utang surga. Bisa diterima ya? Sulit tidak berbakti kepada orang tua itu sulit. Berbakti orang tua bukan masalah harta dan kekayaan, bukan. Berbakti orang tua bukan harus berpunya dan mewah dan megah, enggak. Atas kaya berarti berbakti, enggak. Kalau sudah diterima berarti bisa berbakti. Nah, dari situ kurang. La haula wa la quwwata illa billah. Semoga kita semua diampuni oleh Allah. Diberikan kekuatan berbakti kepada kedua orang tua. Yang orang tuanya masih hidup tetap berbakti. Yang sudah meninggal dunia, lakukan yang banyak untuk mereka yang telah meninggal dunia. Apa tadi? Penyelamatan sudah? Yang berapa ini? 10.48. Coba pakai peta dulu ya. Kemana sih? Piranha atas. Enggak. Di belakang sama jajar apa sih namanya? Jam 12 itu apa? Belakang. Guring dah. Udah bukan. Dirgantara coba ya. Oh ya, lumayan aja. Lesan Puro. Lumayan, setengah jam. Oh iya? Yes. Mbak Linda, kangen apa? Oh iya 30 menit, setengah jam pas. Ibu pernah jadi driver Iya, online? saya kebetulan hidupnya di jalan. Ternak ini. Oke Bunda, sudah ada pertanyaan? Pendek ya, sampai panceran Allahumma inna fadlahu li ummi, li walidi, li nenek saya. Allahumma ya Allah, inna fadlahu, sesungguhnya pahalanya, fadilah pahalanya
saya hadiahkan untuk saya, untuk ayah saya, untuk nenek saya, untuk kakek saya. Baca yasin, baca tahmid, baca zikir, Allahumma sedekah, fil puasa, sholat, dan selesai itu semua. Allahumma inni atqahu di Allah punya pahalanya. Beb, kita dapat pahalanya nggak? Kita melakukan sesuatu berpahala. Pahala itu kita hadiahkan kepada orang lain. Seret, transfer, ya, transfer pahala. Ya sudah jadi transfer pahala itu miliknya. Kita yang berbuat seperti itu dapat pahala lagi nggak? Ya kebaikan apapun ya tetap ada nilai pahalanya ya. Tapi yang itu tadi milik orang lain. Berarti cuma membaca itu ya. Bunda ini masih ini doang ya, ya Allah Enggak, setiap pakai. lagi. Pak, yang sejarah belum ya? Alif sampai kayak awet dhewe kan buku. Berarti anu ya, sudah harus enggak sudah. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas sudah? Beb tanya, Jelas? Tanya Monggo. kalau kita sebagai anak melaksanakan kehidupan kita sehari-hari ya beribadah, melakukan kebaikan itu, apakah harus dengan berdoa itu untuk nyampe kepada leluhur kita? Sebentar, dengar. Gimana? Ketika kita sebagai seorang anak ini di dunia melakukan amalan-amalan itu, apakah harus dengan doa itu supaya pahala itu nyampe kepada orang tua kita? Ada orang tua yang mendidik anaknya dengan baik dan benar sehingga anak itu menjalani kehidupannya dengan baik dan benar. Secara otomatis si orang tua mendapatkan pahala dari didikan sehingga anak itu berbuat kebajikan. Ya, multi level marketing kira-kira begitu ya. Dapat poin ya. Dapat poin kan? Dapat poin kan? Kan? Dapat poin kan? Betul. Tapi kemudian secara khusus si anak memberikan lebih, berarti pahalanya lebih. Kira-kira dengan seperti itu yang multi level dia otomatis dapat, kemudian tanpa tambahan dengan ada tambah lagi kira-kira Bonus. lebih senang mana? Bonus. Kira-kira senang yang mana? Tentu ada pahala khusus ya. Sama ceritanya hadiah, saya baca yasin, baca tahmid, kemudian hadiahnya untuk seluruh ahli kubur kaum muslimat. Ya muslimin wal muslimat wal mu'minat mereka dapat semua pahalanya. Tapi ketika ada yang disebut A, B, C, bedanya apa? lebih banyak. terfavorit. Yang umum-umum, yang rame-rame muslimat, maka dia harus berebut waiting list, ngantri di bagian satu-satu. Tapi yang dengan nama otomatis kan si cepat GNT ketemu itu namanya. Terus kalau nggak ngapa-ngapain gitu, Ustaz, nggak apa-apa. Maksudnya apa apa ini? Maksudnya itu ya. niatin adalah sedekah gitu. Ya, Saya nyampe. sudah pak, Nah, dapat seret, ya, masukin ke kotak, seret. Nah, terus, itu kan pahala sudah pak. Pahalanya Kemudian, ke orang tua juga enggak gitu. Yang mati juga dapat itu Pak. Orang tua ya khususnya. secara umum, Kita juga dapat kita dapat nih, secara umum dapat pahala sedekah. Orang tua kita yang mendidik kita, juga dapat. Langsung ya dapat dapat. seret gitu ya. Ya dapat. Tapi kalau kemudian, ya Allah sesungguhnya pahalanya tadi saya hadiahkan untuk orang tua saya. Terus kita dapat. Kita dapat. Ya, dapat. Secara teknis Kamu tuh nggak mau rugi sih? Iyalah. Ya, Kan mau ya tak angen-angen ngono. kita yang apa dapat nggak? Ya dapat juga. Karena kita berbakti ya, kita sedang berbakti ya, ya dapat. Sebetulnya kita juga dapat. Sebetulnya kita juga dapat. Saking ya. Angen-angen tak mau. Kita orang tuanya kan enggak boleh. Memang dengan ibu-ibu ini harus apa? Nawar-nawarnya Allah ya. Itulah pokoknya kita malu niat, malu segala sesuatu niat itu bukan ambil pokok sembahyang, pokok sodako. Betul sedekah pahala, sholat juga pahala, tapi ya niat wajar. itu akan bukan arah lebih tepat dan baik. Bunda
bunda masih ini doang, aduh harus ngebut lagi. Mungkin terlalu detail ya, terlalu detail kali. Harus detail lah Beb, sama perempuan harus detail. Bunda ada pertanyaan lagi? Sudah. Sudah. Sampun. Sampun. Ngapunten, mohon maaf kekurangan dan kekhilafan. Nggih. Yang sabar bunda ya. Kadang ya pembahasannya tidak enak. Ya. Bikin sesek. Gitu sih. Enggak bunda, enggak bunda. Proses kehidupan. Proses. Tidak bisa belajar itu. Iya, ini udah ya. Nggak mengenal. Selamat bunda, selamat. Insya Allah. Iya kan masih mau belajar gitu loh. Nanti Nah, kalau selanjutnya meninggal wallahu alam. mudah-mudahan statusnya tolabul ilmi. Amin. Selamat. Insya Allah selamat. Kita ini sudah on the track, walaupun pemula proses cara ini, tapi on the track dulu. On the track. Kita sudah di jalannya, sudah di garisnya. On the way. Kita ini on the way to surga. Tapi istiqomah. On the way. Insya Allah. Insya Allah tak ya. On the way. On the way. Ibu dulu waktu kecil sempat belajar di mana? SD. SD. Saya SD Muhammadiyah. Tapi orang tua saya tidak pernah mengajarkan. Tapi anak-anaknya ya mencari sendiri. Ya, itu juga masalah buat kita semua. Kan ada latar Kadang-kadang belakang yang seperti kalau itu. udah sekolah, dulu udah sekolah, ngapain kan? Kan udah sekolah, dulu sekolah diajarin di sekolah segalanya, padahal nggak semuanya di sekolah ya. Sudah minimal kalau nggak bisa ngajarin tutorial, ya minimal dilibatkan, diajakin lah. Mungkin diajakin ngaji, anaknya diajakin sholat, ada yang diajakin kegiatan-kegiatan, mungkin diajakin dan dilibatkan. Kalau dibiarkan nanti mereka membuat kegiatan sendiri bersama teman-teman. Nah itu. Jadi masalah. Nah itu. Ya, anak isi kecil-kecil nggak Nah proses. ya itu anak-anak kegiatan Makanya anak saya sendiri. mondok. Anak kecil. Nasib bisa dirangkul. Anak kecil. Dikondisikan juga. Anak kita begini gimana Pak? Lu kawinin aja dulu begini. Astagfirullah. Iya. Lu astagfirullah dikawinin, astagfirullah. Saya gitu sama anak saya. Bagus. Kawinin aja. Nak, kamu kalau saya nikahkan ya. Tapi harus siap dulu. Siap apa? Persiapkan. Siap apanya? Loh, anaknya persiapkan dulu. Pacaran siap, nikah nggak siap? Jangan pacaran Ustaz. Kata dia bos. Wow. Ampun. The next Next pelajaran akhirat Udah. Kan belum. Saya pikir barusan ini lebih ngeri lagi, benar. Lebih gak enak lagi. Serius, lebih gak enak ini. Semakin kemari, semakin gak enak. nggak apa-apa biar ada remnya itu. Serius, semakin gak enak. Asli semakin gak enak. Saya sudah sering menyampaikan ini. Baca dari menang tak mesin itu sampai Ya mesti apa? biasanya. Ya biar nggak cekiki anaknya Gak Beb. tega, gak tega. Beb. Ya denger-denger doang. Denger-denger tapi gak kemari nanti repot. Yang lebih gitu. Kita kan di sini nih, kita ini di sini ya. Saya menyampaikan ini supaya kita ngerti gambarnya dan siap-siap, bukan untuk berlinang air mata dan denger-denger. Supaya di sini ya tuh, oh itu bakal kemari. Ngapain yuk sekarang ngapain dibekal? Ngumpulin bekal. Cara ngumpulin bekal itu bagaimana? Ya kalau tahu di akhirat nanti mahsyarnya bagaimana, hisabnya bagaimana, di dunia kan bisa cepat remnya gitu loh. Sumpah. Sumpah loh. Serius. Alam barzah ini kan masih alam dunia. Ini sudah alam akhirat, ini udah nggak ada. 1, 2, 3, 4 udah kagak ada. Sekarang ini kita alam dunia, tapi alam barzah ada. Yang mereka dalam barzah.
kita sekarang di alam dunia, yang di alam rahim sekarang kan ada, gitu kan? Alam ruh masa lalu. Tapi kalau sudah alam akhirat ini kagak ada, yang dulu sudah nggak ada, udah nggak enak juga, nggak ada keselamatan sudah ini, udah nggak ada. Itu benar kalau selamat kagak, udah nggak enak ini, asli nggak enak. Biar bisa hati-hati gitu lah Beb di dunianya ini. Tak bolos sih aku. Kalau tidak pengen gitu kan tidak salah gitu. Serius nggak enak. Anggap aja nggak tega ngomong. 11. Makasih Bunda ya. Oke. Saya permisi. Maaf.